Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo teman-teman warahmatullahi. semua. Selamat datang di Instagram Live Mindful Quran, ruang di mana kita belajar bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup yang kita lalui setiap harinya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan, yang sangat relate bagi banyak dari kita semua, terutama generasi muda, yaitu overthinking. Tapi sebenarnya ini bukan hanya untuk generasi muda ya, tapi semua tentang usia itu juga seringkali terkena overthinking ini. Nah, pernah nggak sih kadang kita itu merasa pikiran terus berputar-putar tanpa henti sampai nggak bisa tidur, seakan-akan ada suara di kepala yang tidak mau diam, atau mungkin sering merasa terjebak dalam ketakutan akan masa depan dan juga penyesalan-penyesalan masa lalu. Nah, itulah yang sering disebut sebagai overthinking, sebuah kebiasaan berpikir yang berlebihan yang bisa membuat kita cemas, stres, bahkan kehilangan ketenangan dalam hidup kita. Namun, kabar baiknya, kita sudah dikasih petunjuk oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sudah memberikan jawaban bagaimana kita bisa menemukan ketenangan di tengah badai pikiran yang tidak berujung itu. Salah satu ayat yang akan kita bahas malam hari ini yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah, di live IG ini kita akan membedah apa sih dan kenapa sih overthinking ini terjadi, bagaimana caranya kita mengatasi kecemasan, dan bagaimana zikir yang sudah diberikan Allah sebagai metode untuk bisa jadi solusi nyata untuk meraih ketenangan batin. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Mas Hasan, akan memberikan wawasan dan solusi dari perspektif Islam tentang overthinking. Halo Mas Hasan. Halo, Assalamualaikum Mbak Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, sedikit ya saya akan mengenalkan Mas Hasan. Mas Hasan ini adalah founder dari Dialog Maya, sebuah wadah untuk pengembangan diri, mengasah diri dengan kajian-kajian keislaman dan spiritualitas. Nah, saat ini Dialog Maya sudah lagi berlangsung kajian kimia kebahagiaan atau kimia sa'adah dari Imam Al-Ghazali. Nah, sebuah kajian yang ini membantu kita semua untuk mengenali dan bagaimana sih mencapai kebahagiaan yang sejati. Kalau teman-teman membutuhkan kajian Islam untuk pengembangan diri dan spiritualitas, teman-teman bisa kepoin langsung akun Instagramnya Dialog Maya. Nah, tanpa berlama-lama ya Mas Hasan ya, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu overthinking dan bagaimana surat Ar-Ra'd ayat 28 ini akan menjadi solusi untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, mari kita hening sejenak dan kita berdoa bersama. Ala niyatin salihah al-fatihah. Nah, untuk menjawab bagaimana sih kita menghadapi overthinking, langsung saja mari kita simak penjelasan dari Mas Hasan tentang apa itu overthinking dan bagaimana cara mengatasinya. Kepada Mas Hasan, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum Mbak Novi. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita kontemplasi bareng ya. Tapi kontemplasinya ini pada isu-isu kontekstual zaman sekarang di mana overthinking ini menjadi isu yang sangat luar biasa diperbincangkan. Bagaimana overthinking ini bahkan menjadi studi khusus Mbak Novi, teman-teman semua. Ya. Kalau kita lihat di American Psychological Association, jadi peneliti tentang psikologi
dari Amerika tahun 2022 itu menyatakan bahwa 58% Gen Z, kita masuknya milenial atau Gen Z? Di bawah saya tentunya ya, Gen Z. Saya masuk milenial. Nah, 58% Gen Z itu dan 45% milenial di Amerika Serikat tepatnya itu melaporkan bahwa overthinking itu masuk dalam kategori penyakit mental yang kronis, yang sangat berbahaya. Apalagi sekarang zaman medsos, zaman internet, di mana informasi begitu deras, begitu luar biasa banyaknya. Nah, bagi orang-orang yang nggak bisa memilah dan memilih informasi yang ada di internet itu, mereka cenderung overthinking terkait apa yang dibacanya, terkait apapun yang ditelaahnya di medsos itu. Bahkan kalau kita lihat survei di ala dokter itu ketika dia membuat penelitian pada 2023 itu menyebutkan 70% pengguna platform ala dokter itu melaporkan bahwa mereka yang menggunakan aplikasi ini itu mengatakan bahwa mereka juga terkena gejala overthinking, terutama terkait pekerjaan, terkait hubungan dia, terkait pasangan, dan terkait tekanan finansial yang begitu luar biasanya. Apalagi kemarin ada COVID segala kan. Nah, itu membuat orang tuh overthinking luar biasa. Nah, sebelum kita bahas tentang overthinking lebih jauh, Mbak Novi, tentu kita harus ngomongi tentang thinking itu sendiri. Kan ada over, ada thinking kan. Iya, betul. Nanti kita kaitkan overthinking itu apa. Nah, thinking atau berpikir, aktivitas berpikir, tentunya tidak bisa dilepaskan dengan diri kita sebagai manusia yang memang diberikan potensi luar biasa oleh Tuhan berupa anugerah akal. Nah, akal ini hanya khusus dan satu-satunya potensi yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Nggak mungkin batu itu bisa berpikir, nggak mungkin yang namanya kecoa bisa berpikir, nggak mungkin binatang-binatang lain bisa diberikan potensi itu. Makanya nggak tepat misalkan kita bilang batu ini bodoh atau nyamuk ini bodoh, nggak tepat karena nyamuk, batu, tumbuhan nggak bisa berpikir. Nah, satu-satunya potensi berpikir itu diberikan oleh manusia. Makanya dalam beberapa ayat Quran itu dikatakan, afala ta'qilun, tidakkah kamu pergunakan akalmu? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Nah, dengan berpikir ini sebenarnya kita diberikan hak khusus oleh Tuhan. Kita bisa menyibak segala sesuatu yang tidak diketahui. Nggak mungkin itu bisa kita kenakan kepada selain manusia. Makanya kalau kita diberikan potensi khusus, yaitu potensi berpikir, potensi akal yang luar biasa itu, harus kita gunakan akal ini sebaik-baiknya. Nah, banyak sekali guyonan-guyonan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu akalnya itu sangat mahal Mbak Novi. Kenapa? Karena jarang digunakan, masih original katanya. Masih ori ya. masih original karena akalnya itu jarang digunakan, potensi berpikirnya itu jarang digunakan. Nah, selanjutnya adalah apa sih aktivitas berpikir itu? Thinking itu bagaimana? Ini yang jarang dipahami oleh banyak orang. Ternyata untuk menggunakan potensi akal itu ada cara pakainya. Kalau kita beli AC baru, kita ada buku manualnya kan. Bagaimana menggunakan produk ini itu biar berfungsi yang baik, terus kemudian juga dimaksimalkan dengan baik. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa akal yang sudah diberikan luar biasa oleh Tuhan ini kita gunakan. Memang ada caranya. Cara berpikir itu seperti apa? Sehingga Tuhan ketika mengatakan afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu menggunakan daya nalarmu, tidakkah kamu menggunakan akalmu? Itu Tuhan seolah-olah menuntut kita, kamu sudah diberikan potensi luar biasa akal itu, ya digunakan. Banyak kita kan nggak menggunakan daya nalar itu.
Dalam surat Al-Alaq malah dikatakan Iqra, bacalah. Nah, untuk bisa membaca itu kan kita mendayagunakan pikiran kita kan. Nah, ternyata Betul. kita jarang memahami proses bagaimana pikiran itu atau akal itu digunakan untuk proses berpikir atau proses thinking. Nah, nanti kaitannya kenapa kita bisa overthinking. Makanya kita harus pahami dulu thinking, aktivitas berpikir itu seperti apa. Ya. Kalau kita buka buku-buku logika, Mbak Novi, apa yang kita baca, apa yang kita lihat dan sebagainya itu mau nggak mau itu melibatkan aktivitas berpikir kita. Tetapi jarang orang itu menggunakan nalarnya itu digunakan aktivitas berpikir sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Kalau kita merujuk kepada buku Mantik Muzaffar misalkan, berpikir itu seperti apa sih? Kata Syekh Muzaffar itu, berpikir adalah proses mengambil sebuah penilaian atau judgement. Kita membaca medsos itu kan sebenarnya udah mengambil sebuah penilaian. Tetapi proses judgement atau penilaian itu caranya bagaimana? Caranya adalah mengkoordinasikan sesuatu yang sudah diketahui atau al-ma'lum. Tentu ya kalau kita sudah tahu berarti kita misalnya hamburger, di dalam medsos kita ada hamburger. Hamburger ini apa? Bagi orang yang belum tahu kan kita harus melihat sesuatu yang sudah tahu dulu gitu. Hamburger ini termasuk jenis apa ya? Jenis roti-rotian atau jenis apa? Nah, caranya berpikir itu mengkoordinasikan akal kita dari sesuatu yang sudah kita ketahui yaitu al-maklum pada sesuatu yang belum tahu yaitu al-majhul. Nah, itu yang penting. Jadi ada koordinasi mental. Jadi jangan ngawur. Kalau kita nggak tahu, ya jangan dipaksa-paksakan tahu kan gitu. Harus kita cari tahu dulu. Ini genusnya itu apa. Makanya Syekh Muzaffar kemudian mengatakan proses berpikir itu harokatul akli bainal ma'lumi wal majhul. Jadi proses gerak akal yang bisa mengkoordinasikan antara sesuatu yang sudah diketahui, dikoordinasikan pada sesuatu yang belum diketahui atau al-majhul. Nah, dalam konteks sekarang, proses berpikir yang seperti itu disebut sebagai critical thinking. Kita harus berpikir dengan kritis kan. Bukan hanya koordinasi, tapi kita lihat hubungannya apa nih antara yang sudah kita ketahui dan yang akan kita ketahui. Kalau nggak ada hubungan ya jangan dihubung-hubungkan kan gitu. Nah itu ada proses critical thinking. Nah lawannya critical thinking itu ya kita malas berpikir. Yang penting udahlah ambil gitu aja apa adanya kan gitu. Jadi ada narasi tentang A, B, C, udah nggak usah dipikir, nggak usah kemudian kita cari tahu, ya udah kita terima. Nah itu namanya take it for granted kan. Jadi orang malas berpikir akhirnya ya udah taklid aja. Pokoknya itu sudah kita anggap kebenaran kan gitu. Nah lawannya juga critical thinking ternyata membuat kita jadi emotional thinking. Melihat segala sesuatu tidak kita dasarkan pada cara berpikir tapi emosi kita yang kita gunakan untuk menilai, menyimpulkan segala sesuatu. Akhirnya apapun yang nggak cocok bagi dia, ya udah dibuang begitu saja tanpa menghiraukan apakah ini benar atau salah. Yang nggak peduli, yang penting emotional thinking ini dikedepankan kan. Nah orang-orang yang semacam ini itu sebenarnya masuk dalam kategori ignorant atau jahil atau orang yang bodoh. Makanya penemuan-penemuan Mbak Novi, teman-teman semua, itu dihasilkan dari proses berpikir yang mendalam. Critical thinking kan. Dan karena pemikiran dan perenungan yang mendalam inilah akhirnya menjadi apa? Sebuah kebudayaan yang luar biasa. Adanya kita bisa kayak gini, IG Live, itu kan dari proses berpikir, proses penemuan-penemuan baru, kemudian disikapi dengan proses critical thinking baru, kemudian menjadi penemuan yang baru lagi. Akhirnya menjadi sebuah peradaban yang luar biasa ini. Nah, peradaban yang luar biasa ini yang diakibatkan dari pemaksimalan fungsi berpikir manusia, itu dalam Islam disebut kebudayaan yang rahmani.
rahmaniyah gitu kan. Kebudayaan yang sebenarnya jawantahkan kasih sayang Tuhan menyebar di dalam kehidupan kita ini, ya kan? Ya. Tetapi lawannya kebudayaan yang rahmani atau kebudayaan yang rahmaniyah yaitu kebudayaan yang jahiliyah, ya kan? Dengan ya semua disikapi dengan sebenarnya kebodohan-kebodohan kita. Nah, kebodohan itu kan sebenarnya karena kita tidak tahu pemuliaan bahwa potensi berpikir, potensi akal itu sudah dikhususkan kepada kita sebagai manusia. Oke, kalau kita lihat lagi, balik lagi ke zaman sekarang, Mbak Novi, pertanyaannya, apakah kita sudah mengejawantahkan sebuah potensi luar biasa akal itu untuk dikembangkan bahkan sampai menjadi kebudayaan yang rahmaniyah, atau malah kita mundur balik lagi kepada kebudayaan jahiliyah. Eranya Nabi Muhammad di mana orang itu menyikapi segala sesuatu kan emosional kan, senggol bacok. Apapun yang nggak sesuai dengan prinsip-prinsip adat dan kebudayaan kita, pokoknya dihabisi gitu. Apalagi kita dengar dulu ada kalau anak laki-laki lahir dibunuh karena apa? Karena takut kesalahan. Anak perempuan ya? Iya, anak perempuan, sorry. Anak perempuan kalau lahir itu dibunuh karena bagi dia pride atau kebanggaan diri itu kalau anaknya laki-laki, dan anak perempuan dianggap sebagai aib kan. Nah, ini kan luar biasa ya. Kebudayaan jahiliyah. Nah, pertanyaan saya mungkin kepada teman-teman, kepada Mbak Novi, apakah zaman sekarang yang kita anggap sebagai sebuah kebudayaan yang sudah modern, kebudayaan yang luar biasa, sudah makin berkembang ini, itu semakin memanusiakan manusia, semakin kemudian mengangkat harkat dan martabat manusia, atau justru merendahkan diri manusia? Pertanyaan. Gimana kalau pertanyaan yang kritis kan? Menurut saya ini kan memang peradaban saat ini ya, Mas Hasan ya, peradaban yang modern ini kan memang secara pencapaian itu kan luar biasa sekali ya, pencapaian penemuan-penemuan baru terkait yang mungkin dulu belum ada, belum ditemukan, sekarang sudah ditemukan. Misalnya AI seperti itu kan, ini kan teknologi yang luar biasa yang dulu nggak terpikirkan mungkin atau belum ditemukan gitu kan. Nah, sekarang sudah ada gitu. Kemudian banyak sekali kalau dalam konteks ini ya, rumah itu kan ada tuh namanya robot apa yang bisa membantu manusia. Iya, robot vakum, robot pembersih atau ya apa itu. Jadi bisa membantu manusia gitu kan secara mekanik gitu. Ini kan luar biasa. Dulu kan mungkin kita harus ini ya, secara tradisional kita membersihkan sendiri kayak gitu kan. Tapi sekarang sudah ada penemuan seperti itu. Ini kan mengindikasikan bahwa peradaban manusia semakin naik gitu ya, dengan penemuan-penemuan baru ini yang membantu manusia. Tapi ternyata juga penemuan yang yang luar biasa ini juga punya sisi gelap kalau menurut saya. Sisi gelapnya apa? Jadi sisi gelapnya jadi kayak tadi mematikan daya atau potensi yang ada dalam diri manusia, sehingga manusia itu jadi tambah malas berpikir gitu kan. Jadi take it for granted dengan banyaknya arus informasi yang diterima seperti itu. Apalagi sekarang itu kan ini ya Mas Hasan ya, informasi itu sangat pendek gitu loh. Jadi kita tuh scrolling, tidak ada waktu untuk mencerna apakah informasi ini itu benar atau salah. Itu sudah kita kayak nggak punya waktu untuk itu, jadi kita terima aja. Nah gitu, jadi memang ada sisi baiknya tapi juga ternyata ada sisi gelapnya. Untuk peradaban saat ini gitu sih menurut aku ya. Betul memang. Jadi kebudayaan sekarang yang semakin maju, semakin modern itu kan secara urutannya itu kan memang dihasilkan dari kebudayaan berpikir dan kebudayaan meneliti, bahkan mengembangkan semua pengetahuan ini. Tetapi ternyata jahiliyah ini tidak hanya masalah berpikir saja, Mbak Novi. Jadi ketika kita balik dulu zaman
zamannya Nabi, jahiliyah itu bukan hanya dulu para penyair hebat-hebat, Mbak Novi. Bahkan diceritakan kan penyair yang syairnya itu luar biasa, dikagumi, itu ditempelkan di dinding Ka'bah kan begitu. Tapi peradaban jahiliyah itu tidak hanya masalah berpikir saja. Berpikir tapi digunakan untuk nyerang orang, misalkan pikiran digunakan untuk mengelabui orang dan sebagainya, itu kan juga jahiliyah. Makanya kalau kita lihat kembali ke zaman sekarang misalnya ya, informasi yang kita dapatkan begitu mudahnya melalui internet, kita bisa dapat buku-buku PDF yang bagus-bagus luar biasa ya. Tetapi sisi gelap dari internet itu juga digunakan untuk mempengaruhi kita, melemahkan diri dan tidak memuliakan kemanusiaan kita. Sebagai contoh misalnya, dalam semenit itu Mbak Novi, kalau kita lihat Instagram itu, orang yang upload reel berdasarkan penelitian itu ada 138 juta reels. Iya, dan itu yang ditonton. Nah, TikTok misalnya, ini saya ambil dari datanya ya. TikTok misalkan mengupload 16.000 video per menit, coba per menit. Jadi orang-orang ini banjir banget terkait konten TikToknya. Misalkan Google Gemini misalkan, itu mendapatkan 8.574 visitor setiap menit. Dan YouTube itu yang lebih gila lagi, lebih banyak lagi. Ada 3.472,222 konten YouTube di seluruh dunia selama 1 menit. 3.400 1 menit orang upload konten itu 3.472.000. Bayangkan, sangat-sangat deras sekali ya. Iya, dan itu dikombinasikan dengan kecanggihan algoritma Google misalkan atau YouTube dan sebagainya, itu kayak menuntut orang untuk tonton aku, tonton aku, tonton aku, tonton aku. Kan luar biasa. Betul. Nah, makanya kalau kita nggak punya basis berpikir yang kuat, literasi yang kuat, ya kan? Atau juga proses kurasi. Tidak hanya menonton, Mbak Novi, karena kita harus mengkurasi tontonan-tontonan kita, apakah itu memang buat aku lebih bermanfaat atau enggak, atau meningkatkan kualitas aku sebagai manusia atau enggak. Nah, kalau kita nggak bisa tadi, literasi kita kurang, kurasi kita juga nggak ada filterisasi juga, nggak ada daya nalar yang kritis juga, misalkan critical thinking tadi yang saya jelaskan, maka manusia hanya akan dikendalikan oleh banjirnya atau tsunami informasi yang datang melalui kita, lewat media sosial kita, lewat internet, lewat YouTube dan sebagainya. Akhirnya apa? Manusia itu akhirnya bingung sendiri, Mbak Novi. Nah, inilah pentingnya thinking sebelum kita masuk ke overthinking. Overthinking ya. Iya. Kan luar biasa kan? Nah, makanya akhirnya ketika orang itu sudah banjir informasi, nggak ada daya nalar yang kritis, nggak ada kurasi, filter nggak ada juga kemampuan untuk menyerap, maka yang terjadi adalah udah dah, apapun aku terima apa adanya. Akhirnya apa? Take it for granted. Ya kan? Kalau bahasa Islamnya namanya taklid. Udah taklid aja, ikut aja. Akhirnya jadi malas berpikir. Ketika orang itu malas berpikir, apapun dianggap sebagai kebenaran. Nah, ini kan ngeri kan? Apa yang kita lihat akhirnya karena kita nggak punya daya nalar kritis, karena kita nggak punya kurasi, kita nggak punya juga filter dan sebagainya, apa yang kita baca kita anggap sebagai kebenaran. Padahal nggak begitu. Bahkan misalkan teknologi itu memanfaatkan teknologi itu untuk mempengaruhi manusia kok. Iklan sebenarnya data kita dikolek atau dikumpulkan oleh sebuah mesin learning gitu, itu untuk membuat iklan atau membuat referensi iklan yang cocok kepada kita, dan itu mengerikan. Akhirnya kita di-steer, di-drive, dikendalikan oleh semua yang kita anggap canggih itu. Makanya kita harus benar-benar mindful ya. Nah, di sini ada Coach Dani nih. Nanti kita bahas tentang mindfulness. Coach Daniel, kapan-kapan kita IQ Live bareng ya.
Nah, nanti kita akan benar-benar bahas lebih dalam apa sih thinking itu dalam sebuah ini Mbak Novi, dalam sebuah pembelajaran tentang logika. Biar kita itu benar-benar bisa memaksimalkan aktivitas berpikir kita, akal kita ya. Ini nanti di Matru 1 nanti dibikin ini ya, dibikin program tentang mindful thinking kalau bisa. Insya Allah. Ya. Yang lagi berjalan itu mindful ibadah sama mindful Quran, Mas Hasan. Semoga nanti bisa ini ya, bisa kita buat. Oke, lanjut ya. Jadi ketika orang itu tidak punya tafakkur, nggak punya kemampuan berpikir, nggak punya kemampuan untuk memfilter atau mengkurasi, akibatnya anak-anak sekarang itu di sebuah penelitian disebut sebagai brain rot. Brain rot itu pembusukan otak. Jadi otak kita bukan hanya tadi saya sebut sebagai otak yang original, nggak pernah dipakai untuk berpikir, tapi lama-kelamaan kalau nggak kita bisa pakai berpikir itu hanya membusuk. Kalau kita sering mengakses internet, tapi yang kita akses itu kita tidak kurasi dulu, kita tidak filter, kita tidak berpikir dulu, dan cenderung yang kita akses itu adalah konten-konten yang receh, rendah kualitasnya. Akhirnya kan otak kita terbiasa dengan konten-konten yang rendah, dan akhirnya tidak bisa melihat makna yang dalam. Anak-anak sekarang Mbak Novi, kalau kita sebut fokus mereka, fokusnya cuma 40 detik. Jadi nggak ada lagi itu kita ajak berpikir bareng berjam-jam. Nggak bisa, karena apa? Konten-konten yang diupload melalui Reels, Instagram maupun TikTok dan Short itu semakin pendek, itu menandakan kualitas tampung pikiran kita makin pendek. Dan semakin pendek, akhirnya apa? Otak kita itu akhirnya membusuk. Kita sudah mengalami yang namanya penurunan kognitif. Kita akhirnya mengalami sebuah fase di mana kesulitan mengambil sebuah gagasan. Nggak bisa, misalkan kita membaca buku berapa halaman gitu, sulit untuk menangkap gagasan itu karena apa? Pembiasaan diri yang kayak gitu, akses konten-konten receh itu. Bahkan dalam konten-konten itu kan selalu ada mood atau perasaan kita yang kita hadirkan kan. Akhirnya dalam brain rot itu dikatakan kita akan mengalami namanya mood swing. Mood swing kita gampang sekali moodnya itu berubah-ubah, gampang marah atau gampang seneng, gampang ketawa karena kontennya lucu kali. Iya, karena tadi ya cepat sekali gitu bergantinya. Iya, dan akhirnya apa? Kita mengalami sebuah depresi dan bahkan anxiety. Nah, ini kan sebenarnya akibat kalau kita tidak bisa memaksimalkan daya nalar kita, akal kita. Ya kan? Bahkan penelitian terbaru itu ada namanya, kalau tadi brain rot Mbak Novi, sekarang ditemukan yang namanya popcorn brain. Popcorn brain. Istilah yang lagi hits itu Ustaz. Iya, popcorn brain. lagi hits banget ada namanya popcorn brain. Popcorn brain itu pikiran yang tidak fokus dan pikiran itu perhatiannya terbagi-bagi dan gampang beralih dan kayak meletup-letup gitu loh. Kalau kita makan popcorn itu kan sebenarnya cara bikinnya itu kan kayak ada letupan-letupan itu. Nah, karena apa? Nggak ada fokus. Habis ini tiba-tiba lompat sini, lompat sana, lompat sini. Kalau kita mengkaji spiritual itu disebut mungkin monkey mind ya. Pikiran yang lompat sana, letupan sini ya nggak ada kefokusan itu. Itu yang namanya thinking. Sekali lagi kita harus mendayagunakan potensi yang sudah diberikan Tuhan, potensi luar biasa yang sebenarnya harus kita maksimalkan. Nah, kalau saya bertanya ke teman-teman nih, atau Mbak Novi, kalau kita sebut sebagai overthinking, kenapa kita ada rasa cemas, ada rasa khawatir, ada perasaan-perasaan yang kadang-kadang malah tidak menentu. Apakah overthinking? Kita sebut overthinking itu termasuk kategori thinking apa enggak sih?
kecemasan itu Iya. termasuk dalam kategori thinking nggak sih? Thinking kalau tadi kan memaksimalkan fungsi akal kita untuk mengkoordinasikan dari sesuatu yang kita ketahui, terus kita koordinasikan kepada sesuatu yang tidak tahu. Nah, kalau kita lagi ada overthinking nih, lagi kepikiran ini, kepikiran itu, sebenarnya masuk dalam kategori thinking apa enggak? Overthinking ya. Ya, Mas ya. Overthinking ini karena menurut saya, mungkin nanti teman-teman juga bisa komen ya di kolom komentar gitu untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Kalau overthinking sih dari penjelasan Mas tadi tentang thinking ya, secara logis seperti itu tadi. Kalau overthinking sih bukan termasuk thinking kalau menurut saya itu. Karena tidak ada kesimpulan yang jelas untuk mengetahui sesuatu gitu loh. Jadi kayak putar aja tapi nggak tahu nih gitu, nggak tahu kesimpulannya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu kan. Jadi hanya sekedar pikiran yang berputar-putar aja kalau menurut saya sih. Jadi bukan thinkingnya dalam arti tadi ya yang Mas Hasan jelaskan gitu. Iya, kalau thinking itu kan berarti ada koordinasi pikiran yang digunakan untuk menilai sesuatu dan ada hasilnya, ada kesimpulan lah ya, ada natijah dalam bahasa Arabnya gitu. Nah, kalau overthinking ini sebenarnya ketika memikirkan sesuatu itu nggak ada kesimpulannya, Mbak Novi. Kepikiran terus. Makanya overthinking kalau saya simpulkan ya, itu sebenarnya bukan aktivitas pikir, tapi kepikiran dalam tanda kutip. Kalau orang kepikiran itu kan kapan-kapan kalau orang berpikir itu kan ada solusi ya, walaupun solusinya sekarang belum tahu, tapi nanti kemudian kita cari tahu. Tapi kalau kepikiran nggak ada ujungnya. Makanya kalau overthinking ini itu asalnya atau akarnya itu berasal dari dugaan-dugaan, angan-angan. Itu kan gitu. Makanya nanti kita bahas surat Ar-Ra'd ayat 25, 28 sampai 28 itu luar biasa bagus. Nah, kalau overthinking ini kenapa dia itu nggak ada ujungnya? Karena ini bukan mencari solusi. Karena kalau orang kepikiran itu kan kayak dihantui oleh sesuatu misalkan gitu. Misalnya saya lagi daftar apa gitu, misalnya daftar kuliah, tapi saya kemudian ada rasa tidak percaya diri, diterima nanti bagaimana. Nah, ini kan selalu nyari dugaan-dugaan, bukan berpikir ya. Kalau berpikir itu nanti ada sebuah kesimpulan. Nah, kalau akar dari overthinking itu karena ada angan-angan, ada dugaan-dugaan, ada prediksi-prediksi, ada pengandaian-pengandaian. Nah, ini semuanya itu sebenarnya bukan thinking. Pengandaian itu bukan thinking. Kalau pengandaian kan berarti kita berandai-andai pada sesuatu yang kita sebenarnya pengen itu terjadi. Kalau tidak terjadi, itu kita muter lagi. Nanti kalau nggak terjadi gimana? Akhirnya kita pusing. Nah, karena dugaan, angan-angan, prediksi, pengandaian itu kalau saya nyebutnya sebagai illusion. Nggak ada selesainya itu. Illusion. Atau kalau saya nyebut biasanya maya. Ini kan sebenarnya ilusi-ilusi atau maya-maya yang merupakan itu cara berpikir yang syaitoni. Makanya disebut sebagai tamanni atau al-fikru syaitan. Cara berpikir setan. Muter aja simulakra gitu kan. Muter. Nah, ya gak ada ujungnya, gak jelas gitu untuk solusinya, mendapatkan solusinya gitu Mas Hasan ya. Iya, tadi makanya Mas Dani juga bilang beda ya berpikir dan kepikiran ya gitu. Ternyata memang itu tadi sangat beda ya. Thinking yang over itu sebenarnya bukan nyari solusi, benar Coach Dani. Itu hanya kepikiran saja. Makanya dalam Quran sering disebut sebagai hamazatis syayatin. Hamazatis syayatin itu bisikan-bisikan yang muter, tadi Mbak Novi juga udah nyebut. Ada suara-suara di dalam pikiran kita yang kayak ngajak untuk berpikir, padahal sebenarnya bukan pikiran, bukan aktivitas berpikir, tapi hanya
bisikan-bisikan, dugaan-dugaan, was-was, atau angan-angan yang muter aja. Dan muter itu yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan kan keinginan kita, desires kita. Makanya orang yang overthinking yang seperti ini itu cenderung terkena yang namanya stres. Ya karena nggak ada kesimpulan akhir, Mbak Novi. Nggak ada yang namanya hasil dari apa yang dipikirkan. Orang kalau kepikiran muter terus emang ada hasil? Nggak ada. Dan itu kayak menghantui dia terus gitu. Akhirnya stres. Kalau komputer itu disebut sebagai loading terus gitu. Nggak ada selesainya. Akhirnya apa? Error. Panas jadi error. Betul. Berpikir itu kan kita jadi tahu ya. Dari yang tidak tahu sesuatu, kita mendapatkan kesimpulan yang jelas tentang hal itu kayak gitu kan. Tapi kalau overthinking ternyata kita hanya kepikiran tapi tidak ada ujungnya, nggak ada hasilnya, tetap nggak clear gitu, sehingga ya yang ada ini ya Mas Hasan ya, stres dan akhirnya tadi stres, cemas gitu. Itu adalah hasil dari overthinking. Nah, betul nih apa yang dibilang Mas Dani ini. Hanya orang yang sadar yang bisa berpikir. Iya, berpikir itu harus ada kesadaran di dalamnya. Kalau kepikiran kan nggak sadar, Mbak Novi. Oke, kalau tadi akibat overthinking karena nggak ada ujungnya itu, angan-angan itu nggak ada ujungnya, Mbak Novi. Saya pengen jadi ini, pengen jadi itu, oke. Tapi kalau itu nggak dipersiapkan, hanya pengen, keinginan yang nggak, itu hanya angan-angan dan nggak ada ujungnya. Akhirnya apa? Membuat dia cemas, membuat dia khawatir. Nah, orang-orang yang kayak gini, Mbak Novi, orang yang berpijaknya pada angan-angan, bukan berpikir ya ini, maka dia akan ketika membesar itu akan menjadi halusinasi. Ini sangat menurut aku mengkhawatirkan kalau teman-teman berpikir yang model overthinking ini, tapi kalau kita tidak bisa nyari solusinya, akhirnya apa? Halusinasi. Kita bahkan di beberapa berita online ya, kita mendengar bahwa ada anak yang seolah-olah mendapatkan bisikan gaib. Itu membunuh orang tuanya, bapaknya dibunuh, neneknya dibunuh, ibunya berhasil melarikan bunuh walaupun sudah mau dibunuh. Nggak sadar ya, dikendalikan sama tadi. Iya. Bisikan-bisikan. Kan sebenarnya pikiran-pikiran kita kan kayak membisikkan sesuatu kan. Nah itu sebenarnya halusinasi. Makanya kalau kepikiran terus nggak ada ujungnya, itu dibiarkan menjadi sebuah penyakit mental, halusinasi. Bisa menjadi MPD, multiple personality disorder, atau kita kenal sebagai skizofrenia juga. Nah itu kan bahaya sekali kan. Nah makanya orang-orang yang seperti ini, Quran itu mengisyaratkan sebagai orang-orang yang tidak sadar. Atau Coach Dani bilang tadi, orang yang nggak sadar. Nah orang yang nggak sadar itu dalam beberapa surat itu disebut sebagai ghafilun. Orang-orang yang lalai dirinya. Sudah dikasih potensi akal yang luar biasa tapi lalai. Lalai itu artinya apa? Nggak menggunakan akalnya. Itu kan lalai. Makanya kemudian kita harus berpikir bagaimana stop. Kalau tadi overthinking itu nggak ada ujungnya, solusi satu-satunya Mbak Novi, stop thinking. Stop thinking yang tadi. Iya, bukan yang thinking yang tadi, logical ya, kita nyari solusi, terus memecahkan masalah, enggak. Tapi yang overthinking ini harus minimal di stop dulu. Karena ini sudah besar banget, pikiran udah muter, nggak ada ujungnya, akhirnya harusnya di stop. Yang di stop itu apa? Yang di stop adalah fikrus syaitoni itu, pikiran-pikiran setan itu harus di stop. Dalam sebuah ayat dikatakan, kulillah summadharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah, biarkan mereka dengan semua permainan mereka gitu kan. Jadi caranya stop overthinking, balik lagi kepada momen kesadaran itu. Ketika kita sadar pada diri kita, tidak
tidak dipermainkan oleh pikiran kita, tidak dipermainkan oleh setan-setan yang ada dalam pikiran kita, maka kita balik lagi ke dalam kesadaran utuh itu. Stop ilusi-ilusi itu, stop setan-setan itu. Sadari bahwa itu hanya ilusi. Kita mulai menyadari pikiran sendiri, gerak pikiran kita sendiri. Gerak bukan gerak untuk thinking yang tadi menghasilkan sebuah kesimpulan, tapi gerak yang muter, nggak ada ujungnya. Kita mulai sadari dan mulai kita katakan pada pikiran kita sendiri, stop. Sadari dulu itu. Yang kedua adalah hubungkan diri kita pada sesuatu yang real. Ya kalau illusion itu kan nggak real kan. Maka hubungkan diri kita dengan sesuatu yang real. Contohnya ya kerja-kerja yang real misalkan. Atau kalau dalam praktek meditasi atau dalam praktek ibadah, kita mulai sadari diri kita yang paling luar dulu, diri kita yang paling real kan. Misalkan tubuh kita. Mulai nafas dengan sadar. Itu kan yang di sini ikut reda. Pikiran yang overthinking ikut reda. Nafas mulai disadari. Ketika makan mulai dirasakan, mulai disadari dengan benar-benar kehadiran yang sadar itu. Itu akhirnya di sini tuh nggak punya kekuatan. Makanya kalau kita memaknakan ayat kulillah summa darhum fi khawdimil pun kita hubungkan diri kita dengan Allah, maksudnya apa? Kita hubungkan dengan kesadaran yang hadir dalam semua level diri kita. Kita mulai sadari dulu, sadari nafas, sadari mulai dari aktivitas apapun kita sadari, bahkan kita nanti sadari gerak pikiran kita. Kalau pikiran kita itu ngajak pada sesuatu yang berangan-angan, berilusi atau berhalusinasi, itu kita mulai sadari geraknya gitu. Kalau kita sudah mulai sadari geraknya, kita nggak tertipu lagi. Dan kita mulai arahkan semua itu dengan kesadaran here and now. Kesadaran sekarang dan di sini itu. Kalau kita udah mulai sadar itu, Mbak Novi, itu nggak ada celah lagi kita. Iya, pikiran-pikiran yang tadi, syaitoni itu untuk mengganggu kita. Yang ketiga, mulai sadari bahwa kamu itu punya potensi diri yang sangat hebat. Dengan akalmu, kamu itu hebat sebenarnya. Mulai pergunakan akal itu. Mulai latih akal itu digunakan untuk berpikir gitu. Setelah itu baru kemudian asah skill, asah kemampuan nalar, asah kemampuan critical thinking, dan fokus pada proses. Jangan tiba-tiba kita membayangkan hasil ini, hasil itu. Enggak. Fokus prosesnya aja dulu. Itu yang membuat overthinking, Mas Hasan, kadang-kadang. Jadi karena tidak fokus sama, tidak menikmati atau hadir di proses, tapi pikiran kita sudah gimana ya nanti gitu hasilnya. Nah itu kan yang membuat kita jadi tambah tadi tidak solutif, tapi justru malah membuat kita semakin cemas gitu. Iya. Ya, kalau kita fokus pada proses, hasil itu udah ngikut kok. Hasil itu kan sesuai dengan proses kita. Kadang-kadang orang terjebak tadi berangan-angan itu. Aku ingin kaya, tapi tidak ada perilaku langkah-langkah kita yang mengarah, langkah-langkah kita, atau kalau kita sekarang sebut sebagai ini ya, pola-pola, atau kita sebut sebagai algoritma. Orang kaya itu gimana sih? Tapi kita pengen kaya, kan lucu. Nah itu kan hanya berangan-angan. Jadi kita membayangkan diri kita itu kaya, punya ini, punya itu, tapi secara action, secara proses kita nggak mau membuat diri kita itu berproses menjadi kaya. Nah itu kan overthinking di situ. Akhirnya kepikiran, aku kok nggak kaya-kaya, kepikiran kayak gitu terus. Makanya fokuslah pada asah potensi, asah skill, asah kemampuan critical thinking. Jangan berpikiran untuk mendapatkan sesuatu atau tujuan-tujuan itu, tapi tanpa ada mengasah itu semua, mengasah potensi kita. Ya.
Oke, kita sedikit masuk ke ayatnya, Mbak Novi, surat Ar-Ra'd ayat 25 sampai 28. Ini sudah kepanjangan apa belum, Mbak Novi? Iya, jadi memang tadi Mas Hasan sudah jelasin gitu ya, sangat detail sekali apa itu perbedaan overthinking sama yang thinking tadi ya secara logis gitu. Bagaimana kita harus mendayagunakan juga akal kita yang itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan gitu, dan itu yang membedakan kita dengan ciptaan-ciptaan lain. Kemuliaan akal yang harusnya kita maksimalkan untuk tadi critical thinking, atau dengan berpikir yang menemukan sesuatu yang sangat bagus gitu, yang baru, yang bagus gitu kan. Nah, harusnya seperti itu. Jadi bukan digunakan malah overthinking atau berpikir yang tadi didasari dengan ilusi-ilusi seperti itu. Nah, menarik sekali Mas Hasan memang tadi. Sekarang gimana sih kita menghubungkan itu ya ke dalam Al-Quran gitu? Bagaimana sih cara-cara yang sudah dikasih Allah dalam Al-Quran itu supaya kita itu bisa menghadapi yang tadi ketika kita overthinking, supaya kita tidak terlalu jauh untuk terus mempunyai sikap seperti itu. Itu seperti apa? Silakan. Nanti teman-teman juga bisa ini ya, bisa bertanya ataupun menuliskan refleksi kritisnya juga di dalam kolom komentar, silakan. Oke, terima kasih Mbak Novi. Jadi kita tadi sudah membahas bahwa overthinking itu bukan termasuk thinking atau aktivitas berpikir, tapi lebih pada ilusi berpikir gitu. Maka kalau kita mengkaji ayat-ayat Quran, banyak sekali ayat yang mengisyaratkan itu. Salah satunya adalah surat Ar-Ra'd ayat 25 sampai nanti 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Jadi kita sebelum lahir di dunia ini, kan kita berjanji pada Tuhan, Mbak Novi. Manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan di bumi, sebagai khalifatullah. Itu sudah berjanji di alam sana sebelum menjadi material ini, sebelum kita menjadi manusia. Apa janji Allah sih? Kalau dalam ayat lain dikatakan wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Janji kita itu kan Tuhan memberikan kesaksian ala anfusihim kepada diri kita sendiri, kepada diri mereka, diri kita sendiri maksudnya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka semua atau kita semua itu menjawab qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Artinya apa? Kita sebagai khalifatullah itu diwarisi yang tadi potensi ilahiyah yang luar biasa, termasuk akal kita. Ya kan? Kalau kita mengapresiasi akal, berarti kita tidak merusak janji Allah, kan gitu. Kan kita dilahirkan ke bumi ini dengan sebuah janji bahwa, iya Tuhan, aku menjadi pewarismu, menjadi khalifahmu, menjadi seseorang yang nanti akan benar-benar bisa mengejawantahkan sifat-sifat dan kualitasmu. Itu kan janji kita kan, sebagai khalifah, sebagai manusia gitu kan. Tetapi ada orang-orang yang quduna ahdallah, orang-orang yang merusak janji Allah itu. Dengan kita tidak gunakan akal kita dengan baik, berarti kan kita merusak perjanjian itu, Mbak Novi. Betul nggak? Kita berjanji loh, udah dikasih potensi itu, tapi kita tidak berdaya gunakan akal ini. Ya berarti kita merusak, termasuk yang quduna Allah, orang-orang yang merusak janji Allah setelah kita mengikrarkan dengan teguh janji itu. Wa yaqta'una
yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutus apa yang harusnya dihubungkan. Jadi kalau kita sudah memaksimalkan daya nalar kita, daya pikiran kita, sebenarnya yang terjadi adalah kita menyambungkan kembali diri kita dengan yang maha mengetahui itu, yang maha cerdas itu kan itu. Kecerdasan akal ini itu kan berasal dari kecerdasan semesta, kecerdasan Tuhan yang luar biasa itu. Kalau kita berdayakan akal kita, berarti kan kita menyambungkan akal yang terbatas ini kepada akal yang tanpa batas itu, yaitu Tuhan. Betul nggak? Jadi kita sudah memutus atau merusak janji Allah dan memutus yang harusnya kita sambungkan. Nah, orang-orang semacam itu wa yufsiduna fil ard. Orang-orang yang semacam itu pasti akan merusak. Kalau kita diberikan potensi akal yang luar biasa itu, kita tidak gunakan, kita tidak daya gunakan, berarti kan kita merusak janji Allah tadi, dan kita memutus yang harusnya disambungkan itu, maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Mereka akan mendapatkan laknat, walahum su'uddar, dan mereka akan menempati kediaman atau tempat yang seburuk-buruknya. Iya, kalau kita pikirkan sekarang, Mbak Novi, orang-orang yang tidak mendaya gunakan akalnya, pasti kan akan terjadi kerusakan kan, merasa truth claim kan, merasa yang paling benar itu dia. Akhirnya apa? Akhirnya yang merusak. Dan merasa bisa diri sendiri yang Hasan ya. Tadi pasti. Dengan overthinking, karena tidak harusnya kan dia memaksimalkan potensi akal yang luar biasa itu, tapi malah digunakan untuk sesuatu yang yang tidak ada ujungnya tadi, overthinking. Betul. Gitu. Padahal kalau dia menggunakan akalnya, pasti inspirasi Tuhan itu akan hadir. Itu kan namanya menyambungkan kan. Ketika kita menggunakan akal kita, ada pengetahuan yang luar biasa akan hadir kok. Itu udah pasti. Tapi kalau justru kita memutus, tidak menyambungkan, yang ada adalah kita menganggap yang kecil ini itu makin kita sempitkan lagi, makin kita kerdilkan lagi. Yang ada adalah kerusakan. Kerusakan di pikiran, maupun kerusakan di tubuh, maupun kerusakan di sosial kita, maupun kerusakan yang sifatnya di alam ini. Semua itu karena apa? Berkah yang harusnya kita alirkan melalui akal kita, itu kita stop. Kita nggak gunakan nalar kita, nggak gunakan akal kita. Dan ayat selanjutnya itu luar biasa bagus. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu meluaskan rezeki liman yasha, bagi orang-orang yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan juga menyempitkannya. Kita sebenarnya dengan kualitas akal itu, kalau kita mendaya gunakan kan makin dibuka keran-keran kasih sayang Tuhan. Ya kan, makin dibuka potensi-potensi yang lain oleh Tuhan. Dengan adanya penelitian. Inovasi. Betul. Lebih inovatif ya, dan kreatif. Tuhan makin meluaskan rezeki, termasuk rezeki kan. Kalau kita menggunakan daya nalar kita kan rezeki kita makin luas. Tetapi kalau kita memutus, kita nggak menggunakan nalar kita, akhirnya apa? Allah juga menyempitkan. Nah, wafarihu bil hayati dunya, dan orang yang menggunakan nalarnya, orang menggunakan potensi ilahiyah ketuhanannya itu, dia akan bergembira dengan kehidupan dunia ini. Ya jelas, makin mudah. Hidup itu makin mudah. Pengetahuan yang luas makin membuatkan dia takjub dengan segalanya. Oh, aku melihat ini ternyata luar biasa ya ciptaan Tuhan. Luar biasa. Yang ada adalah kekaguman kan. Kalau semakin orang meluaskan pikirannya, cara pandangnya, akhirnya melihat segala sesuatu sebagai bentuk ketakjuban dan kekaguman pada Tuhan. Iya kan? Iya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Dan ini luar biasanya Al-Qur'an itu. Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang menggunakan hatinya juga, menyikapi kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata, tidak lain hanyalah sebuah kesenangan.
pasti dia akan, yang disaksikan adalah keindahan, yang disaksikan adalah kebahagiaan, yang disaksikan adalah kesenangan. Tapi Iya. Jadi nggak cemas ya Mas Hasan ya? nggak ada Nggak kecemasan. cemas, nggak khawatir gitu ya. Karena tadi akalnya itu dimaksimalkan gitu, pengetahuannya semakin berkembang gitu ya. Oke. Betul, betul. Tapi di sini kita jangan terjebak. Dalam ayat lain juga ada tambahannya, illa mata'ul ghurur. Nah, kalau Ya. ayat ini orang yang menggunakan mendaya gunakan potensi ilahiyah, potensi ketuhanannya itu dikatakan melihat kehidupan dunia tidak lain kecuali keindahan, kesenangan, kebahagiaan. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa melihat potensi ilahiyah di dalam dirinya, itu melihat kenikmatan dunia hanya kenikmatan yang menipu. Di lain ayat kan ada mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya. Tapi kalau orang yang sadar pada Tuhan, yang dilihat adalah kenikmatan, kesenangan. Karena dia bisa melihat wajah Tuhan di semuanya, Mbak Novi. Melalui Ya. potensi berpikirnya itu, meluaskan nalarnya, meluaskan pengetahuannya. Dia melihat Tuhan hadir di dalam segala sesuatu. Oke. Nah, ini kebalikannya ayat selanjutnya. Wal yaquluna alladziina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Adapun orang-orang kafir itu apa? Menutup potensi dirinya, potensi ilahiyah, yaitu kalau punya pikiran, tapi ditutup pikiran itu, tidak digunakan secara maksimal. Ya tadi yang saya ceritakan, orang-orang overthinking itu sebenarnya bukan berpikir, tapi hanya apa? Hanya kepikiran. Dia itu take it for granted kok. Dan hanya Berarti termasuk orang kafir ya Mas Hasan ya? iya, iya. Dalam arti itu ya, Jadi maksudnya orang kafir dalam arti menutup potensi tadi ya, yang harusnya iya, dimaksimalkan. iya. Jadi Oke. jadi kita bisa ini ya korelasikan bahwa orang yang overthinking sebenarnya orang kafir kan gitu ya. Iya ya. Nah, Yang harusnya orang dia yang bisa maksimalkan. betul, Betul. orang-orang kafir itu apa yang dilakukan mereka? Laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Lihat ungkapannya, laula, seandainya. Makanya tadi saya katakan kan, orang yang overthinking itu basisnya, akarnya kan adalah pengandaian-pengandaian. Iya kan? Ya. Iya kan? Seandainya saya begini, seandainya saya kaya, maka bla 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 bla. Dia melihat ujung tapi tidak menikmati proses kan gitu. Seandainya. Nah, orang-orang yang berandai-andai ini dikatakan orang-orang kafir. Makanya laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Seandainya ya Tuhan itu menurunkan ayat atau tanda-tandanya mir rabbih dari Tuhannya gitu. Jadi mengandaikan, andai ya saya kaya, andai ya saya punya ilmu banyak, tapi hanya berandai-andai. Nah ini, pengandaian ini kan nggak ada selesainya Mbak Novi. Taman itu nggak ada. Betul. Ini bentuknya dari fikrus syaitan, fikrus sayatin, jadi pemikiran setan ya begitu. Jadi fokus pada seandainya, bukan fokus kepada proses yang dijalani. Makanya dikatakan kul innallaha yudillu mayyasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah innallah, sesungguhnya Allah yudillu mayyasha. Allah akan menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki. Wa yahdi ilaihi man anab, dan akan memberikan petunjuk orang-orang yang kembali bertobat, kembali menyadari dirinya, menghubungkan dirinya. Jadi orang-orang yang overthinking ini, kalau dalam ayat ini tuh kemudian diandaikan sebagai orang-orang kafir. Dan solusi ayat 28 itu dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka itu tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram.
Jadi hanya terhubung kembali melalui zikir tadi. Zikir itu kan mengingat. Jadi hanya Ya. terhubung dengan diri kita yang sejati, hanya terhubung dengan real nature dari diri kita, enggak hidup dalam ilusi pikiran itu, maka Hmm. disitulah ada ketenangan, disitulah ada ketentraman. Ya, luar biasa sekali. Selama kita masuk Tapi itu ada dalam syaratnya ya. overthinking Ada ya, kita nggak akan. betul. Ada syaratnya ketika kita amanu wa amilus salihat yang tadi ya, kembali kepada kesadaran tadi perjanjian kita yang azali itu ya, yang primordial kalau saya bahasakan itu. Oke, luar biasa sekali Mas Hasan penjelasannya. Terima kasih. Bagaimana kita dituntun untuk mencari solusi, gitu kan? Dan bagaimana kita itu dilatih untuk stop overthinking dan kembali kepada kesadaran kita yang tadi yang sejati itu ya. Karena dengan itu, dengan kita kembali kepada kesadaran sejati kita akan merasakan kedamaian. Karena sebenarnya overthinking itu bukan fitrah kita ya, Mas Hasan ya. Bukan fitrah, bukan nature kita ya. Jadi itu tadi berbeda dengan thinking, berbeda dari proses berpikir yang logis itu kan sebenarnya anugerah dari Tuhan, dan itu adalah fitrah kita untuk mengembangkannya. Tapi kalau overthinking bukan ya, itu. Nah, Mas Hasan, itu berkorelasi juga nggak ya dengan hadis aku sesuai prasangka hambaku, kata Mbak Devi? Iya. Kalau dia memproyeksikan Tuhan sebagai sesuatu yang misalkan dia prasangkakan, maka akal kita itu akan bergerak sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Kalau akal itu digunakan untuk segala sesuatu yang baik, maka disitulah dia akan bergerak. Nah, maksud dalam hadis itu kan sebenarnya Tuhan ngasih dua potensi kita, Mbak Novi. Potensi fujuroha wa taqwaha. Kita bisa menjadi makhluk yang perusak. Sebelumnya bahkan itu sudah diprotes oleh malaikat kan. Tapi karena Tuhan juga memberikan bekal potensi-potensi ilahiyah, potensi ketuhanan itu dalam diri kita, kita juga bisa semakin tadi menampilkan sisi rahmaniyah, sisi ketuhanan, sisi welas asih itu dalam diri kita. Tinggal mana yang kita tampilkan kan. Kadang-kadang justru manusia itu lupa bahwa dia itu bernilai. Dia itu berharga loh. Dia itu lupa. Dia menganggap dirinya itu selalu dalam kelemahan. Dia menganggap dirinya itu selalu dalam sesuatu yang nggak bernilai gitu. Nah itu kan sebenarnya menghina diri kita sendiri. Betul, padahal tadi ya thinking itu atau akal, pikiran gitu kan, itu kan sebenarnya seperti alat ya Mas Hasan ya. Jadi seperti pisau gitu kan, bisa kita gunakan untuk apa nih? Bisa untuk merusak atau bisa untuk tadi membantu kita, iya memuliakan gitu kan. Sama, kalau kita gunakan pikiran kita untuk overthinking, yang itu akan merusak diri kita, akan merusak mungkin juga kenobilitas diri kita, kemuliaan diri kita gitu kan. Tapi ketika kita pergunakan akal pikiran kita untuk mencari solusi gitu kan, untuk berpikir yang solutif gitu, itu akan menciptakan sesuatu yang kreatif, inovatif, dan itu adalah bentuk pemuliaan diri ya Mas Hasan ya. Ya, makanya kan pikiran termasuk amanah juga dari Tuhan yang harus kita berdaya gunakan kan, Mbak Novi. Nah, begitu kita nggak menggunakan pikiran kita dengan semaksimal mungkin, berarti kita tidak mensyukuri adanya pikiran itu. Kalau kita tidak mensyukuri adanya pikiran itu karena kita tidak maksimalkan, kita nggak berdaya gunakan itu, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Nah, kalau kita termasuk orang-orang yang kufur, ya hidup dalam tadi, selalu dalam ilusi pikiran, selalu dalam pengandaian, selalu dalam prasangka-prasangka yang buruk. Ya itu nggak ada ujungnya.
Kalau kita masuk ke dalam zona itu, kita masuk ke dalam permainan setan yang nggak akan berakhir juga. Makanya cara kembalinya adalah stop permainan setan itu, kita sadari kepada diri kita yang real, minimal kepada kita balik lagi lah ke dunia yang real, melalui nafas kita, meditasi kita, melalui kerja-kerja kita, melalui proses kreasi, inovasi yang kita lakukan gitu kan. Melalui pemaksimalan potensi-potensi itu, kita asah skill kita asah akal kita, critical thinking kita. Nah, dari situlah kita memuliakan diri kita. Kita memuliakan diri kita sebagai khalifatullah. Kalau kita seperti itu kan, akhirnya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tempat yang kita tempati, negara yang kita tempati, komunitas yang kita tempati menjadi pengejauhan tahan kasih dan sayang Tuhan itu hadir gitu. Luar biasa memang Mas Hasan, karena memang dalam Al-Quran juga kita dianjurkan ya oleh Allah untuk bertafakur gitu kan. Bertafakur itu kan berarti kita melakukan proses thinking ya, proses berpikir. Tapi berpikir yang seperti apa nih? Gitu kan? Jangan overthinking, tapi berpikir yang mengarahkan kita untuk memuliakan diri kita, memaksimalkan potensi yang sudah Allah kasih dalam diri kita, yaitu akal pikiran. Harusnya kita gunakan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa dengan pengetahuan-pengetahuan yang semakin berkembang seperti itu ya, dan itu bisa membantu kehidupan kita. Oke, terima kasih Mas Hasan untuk penjelasannya yang luar biasa malam hari ini. Kita diingatkan kembali bagaimana cara kita untuk kembali kepada kesadaran diri kita yang sejati itu, sehingga ketika kita sadar, kita kembali, kita akan bisa dan mampu untuk keluar dari kebiasaan overthinking. Ya, jadi kita mulai menyadari kita terhubung kembali pada diri kita yang real melalui meditasi atau melalui nafas dengan sadar seperti itu ya. Nah, itu tadi cara-cara yang sudah disampaikan oleh Mas Hasan. Ya. Baik, terima kasih sekali sudah memberikan insight kepada kita semua, Mas Hasan, dan teman-teman juga. Terima kasih sekali. Ya. Terima kasih sekali sudah bergabung, sudah berdiskusi bersama di G-Live hari ini. Dan satu hal sebelum kita tutup, tadi ada 3 kesimpulan yang saya bisa ambil dari penjelasan Mas Hasan gitu ya, untuk mengingatkan kita semua bahwa kita harus membedakan bagaimana overthinking dan thinking atau tadi critical thinking itu ternyata berbeda. Kalau overthinking kan kita berpikir dari pengandaian-pengandaian dari sesuatu yang ilusi tidak nyata gitu ya. Tapi kalau kita critical thinking, kita akan bisa mencari konklusi atau hasil dari apa yang kita pikirkan gitu. Nah, kedua, sebagai khalifatullah, wakil dari Allah, harus mendayagunakan akal pikiran kita sehingga apa? Kita tidak menjadi manusia yang perusak seperti itu. Dan ketiga, tadi Mas Hasan memberikan tips untuk kita semua bahwa kita bisa terhubung kembali kepada kesadaran diri kita, yaitu kepada diri kita yang sejati dengan melalui praktek-praktek yang bisa kita lakukan setiap hari seperti meditasi, ataupun kita bisa menyapa diri kita bisa grounding ke aktivitas-aktivitas yang nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa tidak memberikan fokus terhadap pikiran-pikiran yang membuat kita overthinking, gitu ya Mas Hasan ya? Ya, betul Manov. Ya, terima kasih sekali untuk teman-teman yang hadir. Terima kasih Mbak Ines, terima kasih Mbak Devi, terima kasih Coach Dani, dan ada juga Mbak Cika, dan semuanya terima kasih telah hadir di IG Live malam hari ini. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil
alamin. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membantu kita untuk menjadi guidance gitu ya, sebagai petunjuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di IJLES berikutnya.